Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suster Aini, asisten Dr. Bayu dari Klinik Bedah Plastik Zain. Saya di sini ditemani oleh Ibu Lutfi yang sangat cantik sekali. Halo semuanya. Beliau sebagai manajemen di Klinik Bedah Plastik Betul sekali Zain. Mbak ini. Untuk pasien dan calon pasien yang akan datang di Klinik Bedah Plastik Zain akan bertemu dengan Miss Lutfi yang sangat cantik ini. Halo, salam semuanya. Siap. Jadi di sini kita akan mengobrol-ngobrol ya, Miss Lutfi. Betul. Untuk ngobrol yang pertama atau pertanyaan yang pertama ini gimana sih atau apa saja sih yang tindakan operasi yang akan dilakukan di Klinik Bedah Plastik Zain ini? Sangat banyak sekali pertanyaan ditanyakan oleh calon pasien maupun pasien. Silakan. Oke, siap, mantap Mbak ini ya. Teman-teman semuanya yang ada di rumah, makasih banget. Jadi kalau untuk di Klinik Bedah Plastik Zain by Dr. Bayu Suhartadi di Yogyakarta, kita punya banyak banget tindakan. Ada rino, kemudian lipo, semua yang Anda ketahui tentang tindakan bedah plastik Mbak ini ada di sini. Begitu. Dan kelihatannya tadi sebelum kita ambil acara Mbak, ini mau tanya-tanya tentang rino ya? Iya, ini karena saya hidungnya pesek. Nah, Oke. rinoplasti ini yang paling cocok digunakan untuk saya itu gimana sih, Miss Lutfi? Betul. Gini Mbak ini, juga teman-teman semuanya yang ada di rumah, kalau untuk cocok dan tidak cocok itu selera, begitu ya. Kemudian mohon maaf, satu selera. Kemudian nomor dua juga maaf karena itu karena saya manajemen, karena secara harga juga beda, itu juga merupakan cocok juga ya, berarti budget pertimbangan ya, juga berarti. betul. Ya. Kemudian juga nanti kalaupun budget Anda masuk, wajah Anda masuk, tetapi dokter tidak berkenan juga tidak bisa. Jadi nanti hari ini menarik banget, dan Mbak ini harap diketahui di klinik Dr. Bayu yang paling banyak, kita antri, bahkan antrinya itu sampai 4 bulan Mbak ini. Wah, banyak Betul. sekali. Jadi tak ulangi, ini sudah dipost di sebelumnya sama Mbak Maya. Jadi kalau Anda semuanya pengen masuk ke klinik kami, itu Anda semuanya harus sudah waiting a queue itu 4 bulan sebelumnya. Oke, begitu Mbak ini. Jadi kemudian yang paling banyak dilakukan di klinik kami itu memang adalah rinoplasti, karena testimoni dari pasien, itu bukan kami yang mengatakan, katanya adalah Dr. Bayu untuk rinonya itu adalah insya Allah bagus begitu. Nah, kayaknya begitu, itu menarik banget. Monggo Mbak ini tanya, nanti saya akan jawab semaksimal mungkin. Kalau untuk rinoplastinya ini operasinya gimana sih, Miss Lutfi? Atau mungkin apanya yang dipotong atau bagaimana? Maksudnya plastiknya itu bagaimana? Ini kelihatannya suster ini mewakili pertanyaan pasien ya. Actually, suster ini tahu banget ini jawabannya. Yang dipotong kalau rino ya tentu aja hidungnya. Actually bukan dipotong, tetapi kita rapikan. Jadi kalau dipotong kayaknya kan ngeri banget gitu ya. Pak dipotong-potong, diudel-udel gitu juga enggak gitu ya. Jadi ini tindakan sangat aman. Kemudian sebelum Mbak ini tanya, ada 3 juga teman-teman. Rinoplasti yang dilakukan di Indonesia itu ada 3. Nomor 1 adalah rinoplasti pakai implan Mbak ini. Ya, jadi itu memasukkan benda asing ke tubuh kita. Nanti kita bahas itu satu-satu. Intinya ada 3. 1 yang pakai implan, yang keduanya berarti 2-nya adalah dari tubuh kita sendiri. Ya, adalah kita ambil dari tulang rawan telinga. Ada 2 ya, 1 tulang rawan telinga, kemudian tulang iga ada di bagian sini. Begitu, ya. Kemudian biar pemirsanya nggak bingung, Mbak ini mungkin bisa tanya ke saya satu-satu. Oke. Kalau gitu mulai dari rinoplasti implan ini bagaimana sih, Miss Lutfi? Iya, ayo. Boleh, silakan dijawab. Kalau untuk rinoplasti implan kayaknya ini banyak banget. Nanti teman-teman cek Instagram kami, itu banyak banget. Jadi before-nya kayak apa, afternya kayak apa, nanti dilihat ya. Jadi nanti insya Allah akan bukannya merubah Mbak ini, tetapi adalah lebih merapikan penampilan kita gitu. Jadi insya Allah akan before dan after tentu saja adalah lebih baik after daripada before. Jadi nomor 1 kita bahas untuk rinoplasti implan. Jadi rinoplasti implan adalah memakai implan, barang asing dimasukkan ke tubuh kita. Kemudian Bu, Mbak, apakah ini aman? Aman banget. Jadi implan ini bukan berarti yang
bahaya di tubuh kita, enggak. Jadi ini safe banget, sudah kita punya ikatan dokter dunia, jadi semuanya tahu apa itu implan, dan sesuatu yang dilakukan dokter berarti sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu, aman untuk tubuh Anda. Tapi tentu saja walaupun aman, karena Anda bertanya saya mau pilih mana toh, gitu. Kalau untuk kelebihannya kita jawab ya Mbak ini. Jadi implan ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Oh baik. Boleh saya Boleh, langsung jelaskan kesesuaian ya. Oke. Silakan. Kelebihannya Mbak ini, kalau kelebihannya cepat, praktis jadi gitu ya. Praktis, jadi praktis cus gitu ya. Kemudian maaf secara budget kayaknya kalau dibanding dengan tulang rawan begitu lebih low budget gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3 kayaknya kalau Anda bosen gitu, Anda bisa melepasnya, gitu. Beda dengan nanti yang akan saya jawab di tulang rawan. Tulang rawan, gitu ya. Itu kelebihannya ya Mbak ini. 1 mungkin lebih murah. Nomor 2 kalau Anda bosen, yuk gitu. Terus nomor 3 biasanya yang implan ini teman-teman banyak dilakukan oleh model-model. Jadi pengennya adalah yang benar-benar ramping. Ramping, cetar, cantik, itu implan. Anda pengen ramping, cetar, cantik, nuwun sewu, maaf ya, murah, ambil implan gitu. Wah. Itu kelebihannya ya. Boleh langsung saya bahas kekurangannya? Boleh silakan. Kekurangannya. Kalau untuk kekurangannya Mbak ini, karena itu adalah sesuatu yang di luar tubuh dan dimasukkan ke tubuh kita, tentu saja kan ada resiko di mana tubuh itu menolak Mbak ini. Betul. Bukan berarti pasti ditolak, itu juga tidak. Tetapi ada berapa persen yang dari pasien itu kita edukasi yang benar Mbak ini, jadi adalah menolak tubuhnya dari implan gitu. Dia nggak mau. Nanti tanda-tanda itu akan muncul kurang dari 3 bulan Mbak ini. Seperti bengkak nggak habis-habis. Kemudian gendutnya nggak habis-habis, nggak mau ramping, kemerahan gitu ya. Betul. Kemudian bernanah dan lain sebagainya. Dan yang harus dilakukan oleh dokter Anda adalah mengambil, gitu. Dan cocok atau tidaknya ini tidak bisa diketahui sebelum Anda memutuskan Mbak ini. Jadi Anda tidak bisa bertanya pada kami, dok, apakah saya cocok dengan implan atau tidak? Itu nggak bisa. Jadi seperti kalau Anda pakai nuwun sewu KB. Ya, Anda tidak bisa mengetahuinya apakah Anda cocok dengan itu sebelum Anda mencoba. Begitu. Ya, harus dilakukan dahulu, baru akan mengetahui. Jadi resikonya betul Mbak ini, ada penolakan implan. Kemudian maaf, kalau yang namanya implan, kita nggak bisa santai Mbak ini. Karena itu bukan bagian dari tubuh kita. Kalau Anda tahu bahwa itu ada barang asing di tubuh kita, tentu saja nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Anda memakainya seumur hidup, kemudian kalau ada keluhan, Anda santai aja, itu nggak bisa. Jadi Anda harus terhubung dengan dokter Anda apabila Anda merasa ada keluhan gitu. Kalau implannya cocok, nah ini cocoknya ini harus berapa tahun memakai implan? Oh kalau cocok, dan itu banyak banget yang cocok, bukan berarti ini kata-kata saya membuat Anda semuanya itu takut. Harap diketahui untuk Indonesia itu dari 100% yang bukan Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu dari 100% yang memakai implan itu sekitar 70-80% Mbak ini. Wah banyak sekali ya Miss Lutfi. Jadi jangan takut. Cuma karena kami dari tim yang akan memberikan Anda pelayanan, tentu saja harus benar begitu kan Mbak ini, tidak boleh menyesatkan begitu kan. Betul. Jadi kalau untuk bertahan, bisa bertahan lama sekali Mbak ini. Ada seorang ibu yang maaf dari dokter lain, dari klinik lain, bahkan dokternya ini teman-teman, maaf ya, dokter bedah di Semarang, beliaunya sampai sudah meninggal Mbak ini, dan dia pasang itu 25 tahun yang lalu, itu sampai sekarang masih bagus sekali. Jadi bisa bertahan sampai 40 tahun gitu. Kemudian apakah setelah itu harus diambil? Kalau saya jawabannya simpel saja, mohon maaf. Berapa rata-rata orang hidup di dunia ini? Kalau kita ambilnya, kita pasangnya rata-rata kan bedah plastik tidak boleh dilakukan sebelum 17 tahun Mbak ini. Itu juga harus edukasi ya teman-teman. Anda tidak boleh SMP dikit-dikit karena punya uang hadiah ulang tahun ke sini, itu nggak boleh ya. Jadi kan harus sudah sesuai dengan umur. Jadi kalau
kalau belum 17 tahun tidak boleh gitu. Jadi kalau misalnya 17 ditambah 40 57, sedangkan rata-rata orang hidup di Indonesia adalah 60. So that means that ini adalah seumur hidup, begitu. Seumur hidup sesuai rata-rata orang hidup, begitu Mbak ini. Ini sudah cukup untuk implantnya, Miss? Betul, tak tambahin satu lagi. Apakah boleh, kalau mau meninggal harus diambil implannya? Kalau itu monggo, gitu. Silahkan. Kalau diambil boleh, silahkan di seluruh bedah plastik di Indonesia juga boleh gitu. Jadi intinya implan ini ada risikonya, tetapi kebanyakan orang melakukannya karena ada juga banyak kelebihannya, yaitu cantik, tinggi, tapi cuma harus hati-hati begitu. Untuk pertanyaan yang kedua ini, Miss Lutfi. Iya, oke, ayo. Untuk rinoplasti tulang rawan itu seperti apa? Makasih Mbak ini. Ya, silahkan. Thank you pemirsa, segera dengan cepat ya saya jelaskan, menarik banget. Jadi tulang rawan telinga untuk yang kedua ya tadi ya, setelah Mbak ini menyebutkan untuk rinoplasti itu ada 3, satu pakai implan, satu pakai tulang rawan telinga, satu adalah pakai iga gitu. Yang kita masuk ke pembahasan yang kedua, untuk tulang rawan telinga itu yang diambil sebelah belakang telinga kita, begitu ya. Jadi nanti diambil oleh dokter, dan tolong dong nanti untuk teman-teman semuanya, saya mohon biar nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya tidak terlalu bingung, tolong banget kunjungi Instagram kita di Klinik Bedah Plastik Zen. Di situ adalah sangat lengkap Mbak ini. Jadi mulai dari tulang rawan telinga itu seperti apa, bentuknya seperti apa, yang paling penting teman-teman nanti before afternya kayak apa. Betul. Jadi Mbak ini before after tulang rawan telinga, kalau kita pakai tulang rawan telinga itu beda dengan before afternya kalau kita pakai implan. Ataupun pakai iga, begitu ya Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian kita bahas untuk tulang rawan telinga yang diambil sini dan sini, dan teman-teman nggak usah khawatir karena kan, nanti saya diambil dong di bagian belakang telinga, nanti bekas enggak gitu. Itu pertanyaan yang paling itu sangat banyak sekali pertanyaannya. Iya, dan jawabannya adalah yang melakukan tindakan Anda adalah tindakan dokter bedah plastik, dan insya Allah adalah the best ever after Dr. Bayu Suhartadi SPPBRE, di mana maaf sayatan-sayatan di wajah aja nggak kelihatan, apalagi sayatan yang memang beliau sengaja lakukan begitu. Jadi dijamin tidak ada. Itu pertanyaannya, nggak ada bekas. Kemudian karena teman-teman itu bertanya di topik diskusi hari ini adalah apa sih kelebihan tulang rawan telinga dibanding dengan yang lainnya, kita nyambung diskusi yang tadi ya Mbak ini. Jadi kelebihannya adalah teman-teman kalau tadi di implan itu tubuh Anda bisa menolak, yang ini Mbak ini dijamin nggak akan menolak. Karena apa ini? Kok karena tidak menolak? bagian tubuh kita. Oh begitu. Jadi safe, nggak akan ada infeksi, aman. Oke Mbak ini, jadi begini, setelah aman, kelebihan tulang rawan telinga ini adalah kadang-kadang teman-teman di sekitar kita kan ada perbedaan pendapat tentang apakah kita bagus untuk membawa sesuatu yang di luar tubuh kita untuk saat kita meninggal dunia. Jadi kalau Anda masih berdiskusi tentang itu tanpa pengen berdiskusi lebih lanjut, silahkan ambil yang ini. Jadi Anda meninggal ya tidak akan ada sesuatu yang asing di tubuh Anda. Walaupun karena kami kalau saya pribadi boleh ya, karena saya adalah tim bedah plastik dan semuanya di Zen itu kebanyakan malah maaf ya Mbak, ini kan juga di Indonesia 99% adalah Muslim, jadi tim Zen ini juga Muslim. Kalau Anda bertanya tentang seperti itu, saya jawab adalah kita bijak saja. Seperti kalau kita KB pakai spiral itu juga itu benda asing dari luar masuk ke tubuh. Apa kemudian, harus dilepas? Enggak. Tidak. Kalau itu bisa dilepas, tapi bagaimana dengan ring jantung di tubuh Anda? Dilepas mati dong Mbak ini. Iya ya. Jadi itu bijak. Tetapi kita bijak saja. Kalau teman-teman masih merasa itu adalah sesuatu jawaban yang tidak memuaskan, kalau Anda masih bingung perdebatan tentang itu, ambil tulang rawan, jangan ambil implan, itu intinya. Karena gitu ya. Itu tubuh dari kita sendiri. Betul. Kemudian kalau Anda ingin safe, ambil tulang rawan karena tidak akan ada penolakan. Kadang-kadang maaf, karena kita di sini kan bukan gratis, tidak pakai asuransi begitu ya. Jadi kalau kita kan tidak tahu apakah tubuh kita akan menolak enggak, iman-iman dong duitnya gitu. Ya udah ambil tulang rawan aja. Jelas Anda tidak akan ada infeksi, tidak akan ada pencabutan implan. Tidak ada penolakan. Betul, itu kelebihannya Mbak ini. Kalau kekurangannya nih? Ada, oke. Jadi nih? penasaran ya.
kekurangannya ada teman-teman. Jadi tulang rawan tadi ada 2. Kalau misalnya kita keep dulu untuk tulang rawan yang IGA ya Mbak. Kalau untuk, jadi kita bandingkan dulu yang sudah kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi adalah implan ya, dibandingkan dengan tulang rawan. Kalau implan tadi kita bahas adalah 70% model adalah pakai itu. Kenapa? Karena slim, cantik, mengabulkan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau tulang rawan ini tidak Mbak ini. Tulang rawan telinga ya maksud saya. Jadi tulang rawan telinga ini sifatnya adalah merapikan, bukan mempercantik. Yang jelas lebih sedikit mancung begitu ya? Mancung pasti. Jadi kalau maaf Anda memilih tindakan rinoplasti, kalau nggak lebih baik nggak bisa dong. Pasti lebih cantik, oke? Cuma kalau Anda pengen secantik implan dengan tulang rawan telinga, teman-teman nggak bisa gitu. Jadi secara ketinggian nggak masuk begitu. Karena tidak bisa menopang struktur hidung Anda, karena sifat dari tulang rawan telinga ini adalah lembek Mbak ini, gitu. Wah, ini menarik sekali nih Miss Lutfi. Pastinya, dan kayaknya teman-teman sudah mulai ini Mbak ini pingin banget untuk mengetahui yang ketiga. Nanti kalau ingin konsul atau mau melakukan operasi rinoplasti, hubungi di mana nih Miss Lutfi? Siap, pertanyaan bagus. Teman-teman, kalau pengen melakukan rinoplasti di klinik bedah plastik Zen by Dr. Bayu Suhartadi, bisa konsul di nomor yang selalu terpampang di depan kamera Anda. Dan saya ingatkan lagi bahwa Dr. Bayu Suhartadi tidak bisa Anda meminta sekarang Mbak ini, kemudian tindakannya besok, itu selalu kami ulang-ulang karena kadang-kadang pasien itu memaksa begitu. Jadi kalau pengen ke Dr. Bayu, setengah tahun sebelumnya Anda sudah harus mendaftar, oke? Dan ini bukan promosi karena that's always happen, oke? Kemudian kita lanjut nih, rinoplasti untuk tulang iga itu bagaimana sih Miss Lutfi? Yang paling indah kalau saya pengen melakukan prosedur rinoplasti Mbak, kalau untuk saya, misalnya kalau Anda tanya pada saya, yang paling bagus itu apa ya? Semuanya bagus, karena bagus itu kan relatif. Satu, bagus uangnya. 2, belum tentu dokter juga mengizinkan begitu. Jadi kalau Anda memiliki segalanya, jadi bagus secara budget, kemudian ternyata dokter juga ACC, kayaknya nomor 3 ini adalah impian Anda. Betul. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau yang pertama implan kelebihannya ada. Kalau Anda ketinggalan, putar lagi, didengarkan ya. Kekurangannya banyak, itu implan, paham ya? Kemudian kalau untuk tulang rawan telinga, kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Tapi kalau yang ini, kekurangannya kayaknya, kalau kekurangan maaf, kekurangannya kita sebutkan ya, kekurangannya tak sebutin dulu ya, biar ini ya. Silahkan. Atau kelebihannya dulu Mbak? Lebih menarik yang mana nih Miss Lutfi? Kekurangan atau kelebihan dulu? Kekurangannya dulu ya. Kekurangannya adalah hal yang paling Anda takutkan, dan mungkin setelah Anda mendengar ini kayaknya nanti Anda pikir ulang. Kekurangannya adalah kita di rentang harga gitu. Wah, ini berapa nih Miss Lutfi kalau harga nih? Jadi di seluruh Indonesia nanti boleh ketuk pintu semua dokter plastik di seluruh Indonesia. Jadi untuk tulang iga ini tidak semua dokter bedah plastik di Indonesia ini bisa Mbak. Jadi dokter kita itu termasuk dokter yang keren banget. Wah. Bukan karena saya asistennya, silahkan Anda cek berapa banyak dokter yang bisa melakukan tulang iga. Dan testimoni kita, tidak hanya kita bisa, tetapi nanti silahkan cek Instagram kita, hasil kita before afternya untuk tulang iga itu seperti apa. Iya, supaya lebih percaya, harus cek Instagramnya dulu. Bukan bisa, tetapi bisa, mampu, dan bagus. Itu susah Mbak ini. Gitu. Kemudian teman-teman, kekurangannya adalah, kelebihannya nanti kita keep, kekurangannya adalah 1. Kalau budget kita pas-pasan, low budget, kita ambil yang 2 yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau Anda pengen sekalian saja ambil yang ini gitu, karena ini akan mengabulkan impian Anda. Ya aman, ya cantik, tapi kekurangannya ya mahal. Jadi kalau Anda tanya kesimpulan, which one the best? This one the best gitu. Kemudian untuk kesimpulan untuk calon pasien supaya memilih di klinik ini aja itu bagaimana sih Miss Lutfi? Kalau untuk kesimpulan itu kayaknya tidak usah direkomendasikan Mbak ini.
saya mengulangi kata-kata saya adalah semua klinik itu bagus dan semua dokter di Indonesia adalah bagus. Jadi kita di sini adalah edukasi Mbak Eni, oke? Jadi kita ingin klinik Zen banyak bagi-bagi ilmu. Anda punya wawasan tentang bedah plastik, bahkan di sini kita tidak membodohkan masyarakat bahwa bedah plastik ada risikonya, harus diketahui begitu. Dan Anda tidak bisa bertanya kenapa harus memilih klinik Zen. Itu adalah pilihan begitu. Sampai saat ini memang banyak yang memilih klinik Zen begitu. Mungkin testimoninya bagus, mungkin seperti itu. Tetapi Mbak Eni, kami sangat merekomendasikan bahwa tidak hanya klinik Zen yang bagus Mbak Eni, semua dokter bedah plastik adalah bagus begitu. Jadi untuk melihat testimoni dari klinik Zen bedah plastik ini harus cek Instagramnya dulu. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau Anda pertanyaannya diubah Mbak Eni, bukan mana yang paling bagus, semuanya bagus gitu. Tetapi apakah Anda sudah melakukan yang terbaik? Sudah, begitu. Dan kami selalu tidak hanya ngomong doang Mbak Eni, jadi kita berani share ke pasien kita adalah before after, edukasi yang baik juga yang buruk begitu. Dan kami ingin teman-teman tidak hanya subscribe YouTube channel kita, tetapi juga kepoin dong Instagram kita. Dari situ semuanya sudah seperti laporan kerja kita begitu Mbak Eni. Jadi semuanya lengkap dari A sampai Z. Dan untuk menjadi pertimbangan teman-teman, boleh melakukan tindakan bedah plastik dimanapun, dan semoga saja bermanfaat untuk semuanya begitu. Baik, ini sangat menarik sekali ya pembicaraannya. Mungkin cukup sampai sini. Kita lanjutkan ke lain waktu lagi ya Mas Lutfi. Mbak Aini, sebentar saya boleh closing? Boleh, silahkan. Saya Luffy, asisten bedah plastik dari Dr. Bayu Suharta di SPBBRE dari Yogyakarta, mengucapkan so much thank you Anda, thank you so much Anda mengikuti YouTube channel kami. Kemudian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kemudian kalau ada, karena banyak banget yang ingin, ternyata Indonesia butuh banget edukasi bedah plastik. Jika Anda ingin kami membahas sesuatu tentang bedah plastik, apapun itu, silahkan nanti kirimkan di nomor yang ada di bawah ini begitu. Jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu Mbak Eni. Baik, Miss Lutfi. Kalau begitu, kita tutup dengan wassalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.